Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Yermia Fioni dan berikut USM News selengkapnya. Untuk pertama kalinya, Universitas Semarang sukses menggelar USM Open Golf Tournament Charity 2025. Kegiatan yang diselenggarakan di Semarang Royal Golf Gombel ini, selain menjadi sarana meningkatkan kualitas lembaga pendidikan, juga mengusung misi sosial bagi mahasiswa. Sebanyak 144 pegolf putra dan putri mengikuti USM Open Tournament and Charity 2025 yang diselenggarakan di Semarang Royal Golf Gombel pada Sabtu 9 Agustus 2025. Mengusung tema USM Open Golf Tournament Charity 2025, turnamen ini tak hanya menjanjikan kompetisi yang seru, tetapi juga berbalut semangat sosial. Berbagai hadiah menarik, mulai dari hole-in-one berupa rumah dan mobil, hingga grand prize motor listrik. Tak hanya itu, peserta juga berkesempatan mendapatkan hadiah lucky draw berupa peralatan elektronik dan uang tunai dengan total nilai mencapai 50 juta rupiah. Dalam penyelenggaraan event tersebut, USM mempersiapkan beasiswa senilai 300 juta rupiah dari Rektor dan Yayasan Alumni Undip menyampaikan gratis senilai 50 juta rupiah. Rektor USM Dr. Supari STMT mengungkapkan, event ini menjadi salah satu sarana meningkatkan kualitas lembaga pendidikan serta menghimpun dana untuk beasiswa mahasiswa. Ini telah diselenggarakan USM Open Turnamen Golf and Charity yang pertama, yaitu kegiatan olahraga golf bersama dan sekaligus penggalangan dana untuk beasiswa adik-adik mahasiswa di USM. Alhamdulillah wa syukurillah pada hari ini telah terlaksana dengan baik dan menurut kami ini berhasil dengan baik dan telah terkumpul beberapa dana untuk beberapa mahasiswa USM untuk kuliah dengan beasiswa. Selain para pegolf umum, panitia juga mengundang sejumlah tokoh penting untuk turut serta. Lebih dari sekedar turnamen, kegiatan ini juga mengusung misi sosial. Sebagian dana yang terkumpul akan disalurkan dalam bentuk beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu dan berprestasi. Event golf ini adalah event besar. Kita bisa menggalang dana sebanyak mungkin untuk charity-nya juga bisa membantu mahasiswa-mahasiswa kita yang tidak bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Makanya saya ditunjuk oleh Pak Rektor untuk bisa membawa USM ke dalam event turnamen golf, first USM Golf Tournament and Charity. Kalau next kita ya insya Allah tahun depan lah, tahun 2026 kita usahakan untuk lebih bagus daripada yang sekarang. Turnamen ini menjadi bukti bahwa USM tak hanya unggul di bidang akademik, tetapi juga aktif membangun jejaring dengan berbagai elemen masyarakat melalui kegiatan yang kreatif dan berdaya guna. Jaya, jaya, jaya. Sekali lagi, USM, jaya, jaya, jaya. Menjadi rangkaian dari Civil Engineering Fair 2025, Futsal Competition tingkat SMA, SMK, MA se-Jawa Tengah yang memperebutkan piala bergilir Dekan Fakultas Teknik sukses digelar. Berlangsung selama 2 hari pada 9 sampai 10 Agustus, kegiatan ini diikuti sebanyak 24 tim dari sekolah-sekolah di Jawa Tengah. Futsal Competition tingkat SMA, SMK, MA se-Jawa Tengah untuk memperebutkan piala bergilir Dekan Fakultas Teknik sukses digelar. Kompetisi yang merupakan rangkaian dari USM Engineering Fair 2025 itu turut diikuti 24 tim dari berbagai sekolah di Jawa Tengah. Berlangsung di Gor Manunggal Jati, Kota Semarang pada 9 hingga 10 Agustus 2025, SMA Negeri 5 Semarang berhasil menyabet gelar juara pertama, disusul oleh SMA Negeri 10 Semarang di juara kedua, SMK Teks Mako di posisi ketiga, dan SMK Yatpi di peringkat keempat. Antusiasme peserta turut diapresiasi oleh Dekan Fakultas Teknik USM, Dr. Purwanto STMT, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya penyelenggaraan turnamen ini. Ada 24 peserta. Dan tentunya ini sangat baik sekali karena apa? Kita memperkenalkan khususnya Fakultas Teknik Kota Semarang ke wilayah Jawa Tengah karena
dari 24 peserta ini pesertanya ada yang paling jauh dari Rembang, dari Sragen, dari Jepara, Semarang dan sekitarnya. Dan ini saya menyambut sangat baik karena antusias setiap tahun itu ada peningkatan. Ini pun jumlah peserta kita batasi, karena kalau kita tidak batasi, wah luar biasa minatnya. Ini semoga untuk tahun-tahun ke depan akan kita tambah lagi untuk jumlah peserta yang ikut dalam pelaksanaan Dikanikap ini. Turnamen ini menjadi agenda tahunan untuk menjaring atlet-atlet muda yang berbakat. Tak hanya itu, menurut Ketua Panitia USM Engineering Fair 2025, Hani Purwanti STMT, dalam acara ini berbagai cabang kompetisi turut digelar. Di antaranya lomba infografis, autocar competition, videografi hingga invasi teknologi IoT dan otomasi. Harapan kami adik-adik yang tadi menjadi atlet atau yang ikut berlaga di futsal kompetisi ini nanti juga mengenal USM, dan kami berharap juga kalau ingin mengembangkan bakat di bidang futsal, USM dengan senang hati akan menerima sebagai mahasiswa binaan. Saya berharap tahun-tahun berikutnya ini merupakan event rutin ya, jadi kita sudah dikenal masyarakat melalui event ini, jadi futsal kompetisi, ada kegiatan-kegiatan yang bersifat akademik itu menjadi ajang calon siswa atau calon mahasiswa ya untuk bisa berkontribusi di dalam kegiatan itu dan menjadi bagian dari target market kami, yaitu menjadi bagian dari keluarga besar Fakultas Teknik. Semarang kembali diramaikan oleh antusiasme pecinta fashion lewat gelaran Thrifting Semarang Fall 16. Tak sekedar jadi ajang belanja barang-barang keren dengan harga terjangkau, event ini juga mendorong peran pelaku UMKM dalam membangun ekosistem thrift yang kreatif dan berkelanjutan. Hai sobat, tebak ini lagi di mana? Nah, kali ini kita lagi ada di event yang ditunggu-tunggu para pecinta barang thrift, yaitu Thrifting Semarang Fall 16. Thrifting Semarang Fall 16 sebuah ajang yang bukan hanya jadi surga bagi para pecinta fashion thrift, tapi juga menjadi wadah bagi UMKM untuk berkembang dan memperkenalkan produk fashion berkelanjutan. Suasana di sini ramai banget, tenan-tenan thrift lokal sampai import campur di satu tempat. Mulai dari hoodie, jaket, celana, sampai sepatu branded semua ada. Dan pastinya harganya ramah di kantong. Kalau yang ini tuh kebetulan mix, ada yang branded, ada yang lokal brand, ada yang ya mix lah, campur. Biasanya kita bongkar bal gitu dari luar negeri sih, dari Bangkok kebanyakan. Harapan saya dari event thrift ini tuh lebih banyak lagi UMKM yang bisa mendistribusikan barang-barang yang tidak bisa didaur ulang sih, seperti pakaian dan sepatu. Satu tips untuk pemburu thrift tuh yang unik, pasti harus. Yap, thrifting sekarang bukan cuma soal gaya, tapi juga soal kontribusi kita buat lingkungan. Barang bekas yang masih bagus kalau didaur ulang dan dipakai lagi, bisa banget ngurangin limbah tekstil. Tak hanya dari sisi penjualan, antusiasme ini juga datang dari para pengunjung. Dengan pilihan brand populer yang tersedia di event ini, pengunjung bisa tetap tampil stylish tanpa harus merogoh kantong dalam-dalam. Kalau saya biasanya di Bogor nyarinya hoodie kalau mau celana. Kalau brand favorit saya biasanya sukanya Nike kalau nggak Adidas. Dengan semakin berkembangnya tren thrift, pelaku UMKM diharapkan bisa ikut ambil bagian dalam menciptakan ekosistem yang lebih berkelanjutan dan kreatif. Itulah serunya Thrifting Semarang Fall 16. Gak cuma dapat barang-barang keren, tapi juga bisa dukung UMKM dan gerakan fashion berkelanjutan. Belum sempat datang? Jangan khawatir, pantau terus info volume berikutnya dan siap-siap buat borong barang thrift yang unik dan affordable. Sampai ketemu di event selanjutnya ya sobat. Program Studi Profesi Insinyur Universitas Brawijaya mengukuhkan 69 insinyur baru. Prosesi ini dihadiri oleh Rektor Universitas Brawijaya Profesor Widodo dan Dekan Fakultas Teknik Profesor Hadi Suyono.
Ketua Prodi Insinyur Oyong Novareza menjelaskan bahwa para insinyur baru tersebut sebagian besar dari PT Kereta Api Indonesia yang menjadi penanda Prodi Profesi Insinyur Universitas Brawijaya makin diakui. Program Studi Pendidikan Profesi Insinyur Universitas Brawijaya kembali mengukuhkan insinyur baru dari berbagai bidang. Kali ini sebanyak 69 insinyur baru termasuk dari PT Kereta Api Indonesia Persero. Ketua Prodi Insinyur Oyong Novareza mengatakan, para insinyur baru ini berasal dari berbagai keilmuan dan telah selesai mengikuti pendidikan profesi. Hal ini sesuai dengan amanat undang-undang tentang insinyur di Indonesia. Yang dikukuhkan hari ini tuh 69 terdiri dari berbagai macam profesi, ada dosen, didominasi dari Kereta Api Indonesia sebenarnya. Karena kita punya kelas kerjasama dengan KAI, hampir separuhnya itu dari KAI. Perannya itu banyak gitu ya, jadi dengan bidang ilmunya sendiri-sendiri, ada teknik sipil, kita punya 8 bidangnya. Ini juga ada sipil, mesin, arsitek, BWK, pengairan, ya, teknik industri juga, kimia, itu bersama-sama itu membangun di wilayahnya sendiri gitu ya, untuk bersinergi, berkolaborasi untuk membangun. Para insinyur tersebut memegang peran penting dalam pembangunan Indonesia karena saat ini profesi insinyur makin berkembang di berbagai bidang di luar infrastruktur. Hal tersebut diungkapkan oleh Dekan Fakultas Teknik Profesor Hadi Suyono usai prosesi pengukuhan. Kalau di Indonesia sangat mempunyai andil yang kuat, mempunyai andil yang banyak sekali dalam rangka untuk pembangunan Indonesia. Ya, semua yang ada sekarang ini adalah ketergantungannya, salah satunya adalah kepada insinyur-insinyur kita. Kualitas insinyur kita semakin bagus, maka produk-produk mereka itu akan memberikan impact yang luar biasa kepada pembangunan bangsa kita. Karena itulah maka infrastruktur itu tidak saja dengan pada kontekan kontek infrastruktur, misalkan kaitannya dengan jalan, kaitannya dengan pembangunan, tapi lebih luas lagi dibagi kepada telekomunikasi, misalkan kaitannya dengan informasi, kaitannya dengan semua perbankan juga ada di level kita, misalkan dalam rangka untuk IT, itu adalah insinyur-insinyur kita. Paguyuban pedagang mie dan bakso gelar lomba gendong istri dan suapin suami dengan pisang. Mengadakan serangkaian kegiatan lomba dalam rangka menyambut HUT RI ke-80 antara lain lomba gendong istri menyuapi pisang kepada suami di acara tersebut. Lomba yang dilaksanakan di salah satu halaman rumah kelompok paguyuban Apmiso yang bersedia lahannya dijadikan tempat penyelenggaraan lomba. Kegiatan yang menjadi rutinitas tahunan sebuah paguyuban pedagang mie dan bakso Gerobokan ini mendapat antusias dari anggota dan pengurusnya dengan yang mengikuti kegiatan tersebut dan ikut menjadi peserta dalam berbagai lomba. Diawali dengan lomba menggendong istri mereka dan suami dengan mata tertutup mereka berlari untuk segera menemukan istri mereka untuk digendong menuju garis finish dan kemudian menyuapi suami dengan sebuah pisang dengan mata tertutup. Para peserta sangat antusias dalam lomba menggendong istri mereka meskipun beberapa peserta terjatuh dan yang lebih ramai yaitu lomba menyuapi pisang kepada pasangannya. Bagaimana keseruannya? Kita lihat keseruannya. Nomor 1, Pak Kunjung. Duluan Pak Kunjung. Nah kita nonton mana nanti. Ya, kita berisi Mas Opa. Berisi Mas Opa. Mbak itu tutup kepala gendong istri. Lebih seneng Mbak ya? Iya seneng Pak. Harapannya apa Mbak? Kan ulang tahun Negara Republik Indonesia yang ke-80. Lebih seneng Mbak ya? Seneng. Lomba tutup mata digendong, terus makan pisang sambil ditutup matanya suami istri. Bisa Pak tadi Pak? Saya bisa tapi nggak dapat juara Pak. Kenapa Pak? Satu, orang kuat gendong bojo di tengah jalan
ketinggalan. Yang kedua makan pisangnya tidak habis, tidak sempat habis Pak. Dengan adanya lomba dalam rangka memeriahkan kemerdekaan RI yang ke-80 ini, semoga para pedagang mie dan bakso selalu kompak dan suatu wadah yang diberi nama Apmiso. Harapannya ke depan akan kita tingkatkan untuk inovasi lombanya biar kelihatan meriah sehingga antusias di tahun depan akan lebih meriah lagi. Penertiban posko penggalangan donasi untuk aksi demo penolakan kenaikan pajak di Kabupaten Pati, Jawa Tengah berakhir ricuh. Warga terlibat adu mulut hingga kejar-kejaran dengan Satpol PP, bahkan warga menantang langsung PLT Sekda yang turun ke lokasi penertiban. Penertiban posko penggalangan donasi yang berada tepat di depan kantor Bupati Pati, Selasa 5 Agustus 2025 sore berubah jadi kericuhan. Warga yang sejak pagi berjaga di posko langsung melakukan perlawanan saat petugas Satpol PP yang mencoba membubarkan posko dan mengangkut logistik bantuan hasil donasi. Adu mulut, aksi dorong, hingga kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Bahkan warga secara terbuka menantang PLT Sekda Pati yang turut memantau jalannya penertiban hingga masuk ke dalam area pendopo Kabupaten Pati. Kekesalan warga tak mereda usai sejumlah donasi dibawa Satpol PP. Ratusan warga yang geram kemudian menggeruduk kantor Satpol PP menuntut barang-barang donasi dikembalikan. Petugas berdalih, keberadaan posko dinilai mengganggu ketertiban umum serta persiapan perayaan HUT Kabupaten Pati. Selain itu, adanya tulisan dan narasi yang dipasang dianggap provokatif. Sementara dari pihak warga, menilai penertiban yang dilakukan petugas merupakan tindakan yang arogan. Apalagi donasi yang dibuka telah melalui surat izin kepada aparat kepolisian maupun Bupati Pati. Warga menilai penertiban yang dilakukan sebagai bentuk pembungkaman terhadap protes warga terkait aksi demo besar-besaran pada 13 dan 14 Agustus mendatang menolak kenaikan PBB P2 sebesar 250%. Hari ini kan petugas Satpol PP mengangkut donasi air mineral dari masyarakat Kabupaten Pati dan kita memprotes tindakan tersebut. Karena apa ya? Karena kita sudah memberi surat pemberitahuan aksi penggalangan donasi untuk demo 13 Agustus. Suratnya sudah kita kirim ke Pak Kapolres dan kita sudah kirim ke Pak Bupati. Nah, teman-teman Pati ini atau masyarakat Pati sebelum mereka menempati tempat itu sudah mereka melakukan ngirim surat kepada Pemda setempat. Nah, surat itu sampai dengan sekarang mereka belum balas. Nah, secara hukum kalau mereka nggak balas, otomatis Pemda setempat membolehkan ditempati tempat tersebut. Oke? Nah, setelah itu mulai tanggal 1 kemarin sampai hari ini warga Pati itu menerima donasi berupa aqua dan sebagainya. Akhirnya warga mengambil kesimpulan segera barang itu dikembalikan dibanding kita melapor. Karena apa? Jelas kalau kita lapor ini tindak pidana pencurian. Karena apa? Mereka nggak punya surat tugas, mereka nggak punya surat penyitaan. Setelah negosiasi panjang, Satpol PP akhirnya bersedia mengembalikan barang-barang donasi warga ke posko penggalangan donasi. Aksi pun berakhir damai, meskipun warga akan melawan jika kembali ditertibkan. Aksi besar bertajuk Pati Melawan rencananya akan digelar selama 2 hari, yakni pada 13 dan 14 Agustus mendatang. Dengan tuntutan agar Bupati membatalkan kenaikan pajak PBB P2 yang dinilai mencekik rakyat. Boleh barang itu diambil, tetapi jangan di tempat-tempat yang menurut ketentuan tidak diperbolehkan kecuali atas izin Bupati. Betul Mas ya. Ini itu kita mau berbeda dalam hal ini monggo, tetapi ini saya sampaikan peraturan daerah. Dari Pati, Eni Ayu Lestari melaporkan. Dari rumahnya di Madison, Alabama, Brent Morgan berhasil mendulang keuntungan dengan menciptakan musik dan mengunggahnya di berbagai platform online. Brent berbagi tips memonetisasi musik tanpa kontrak di perusahaan rekaman dan kisahnya melampaui masalah kesehatan yang sempat melumpuhkan kegiatannya. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Yeremia Fioni dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I care too much. The stereotypical dream for a musician is you move to Nashville, you walk into a label,
You sit in the lobby, you sing your amazing song, they're like, we want to sign you, and they pull you up. Kind of like Taylor Swift did, where they would go to every single label every week with her dad. It's just not true. Moving to Nashville just triples your cost of living, and you play in the bars downtown for tips only. I used to play the bar scene, I used to play gigs all the time. Afraid my paper skin has started wearing thin. And then I realized I could play in my shorts at home on a live stream and make, 5 times as much money and have way more fun interacting with way more people. You have to build a fan base online, and they will push you to success with your music. So this is my studio. I even remember when I was about to propose to my wife, I had to go talk to her parents and say, I'm going to do music for a living, and it was terrifying. Luckily, I had just won $100,000 from Petcode. Waking up in the morning to my 2 best friends. I entered this contest and wrote a jingle for them about rescue animals, and I won $100,000. It was $50,000 for me and $50,000 for the shelter that I rescued my dog from. That's when I started realizing, this is how you monetize it. I got to where I was writing probably 4 to 5 jingles a week. Got a place to be, but you ain't got time. It was great money. I was very excited. There was a lot of news publications about it. But eventually I started realizing I was losing the ability to write longer songs, which is my passion. And so I just stopped. I completely stopped writing jingles for almost 2 years. Heartbreak away from a horrible place. There's so many different ways to make money and to make a living using music. Mine being YouTube streams, Spotify, Apple Music streams, and all of the different streaming sites. I also live stream my music to my fans on a daily basis on an app called YouNow. You can make $10,000 to $15,000 a month. Keep my hands to myself now. Being there for an entire month to work on 1.5 minutes of one song that you're gonna sing on TV was so overwhelming. I started noticing my voice was not recovering at all. It was very weird. It was swelling. My throat was swelling up. I started going to doctors and nobody could figure out. I had to cancel all gigs that I was doing. I couldn't go back to the voice. I ended up finding out it was a thing called muscle tension dysphonia. Your brain stops telling your vocal cords to relax. So if I get hit in my shoulder, my vocal cords close up. I've been doing treatment now and doing allergy shots and different things, and my voice is improving literally weekly. Starting this road to recovery, it changed my perspective completely, and now I'm even more grateful for music, and I do it even more than I was before I had the issue. You might end up seeing me on the show again because they're wanting to do this road to redemption, and I'm just waiting till I feel confident enough to go back.